Hembusan angin membawaku ke tempat pemakaman tua. Tempat ini sudah menjadi cagar budaya dan tidak dipakai lagi untuk memakamkan jenazah. Ya, usianya mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Karena tak jauh dari sini juga ada sebuah cagar budaya, yaitu makam keramat. Inilah makam keramat, atau masyarakat sering menyebutnya dengan makam Buyut Mataram. Kenapa dibilang Buyut Mataram? Karena yang dimakamkan di sini adalah kesatria-kesatria keturunan Mataram yang syahdan dulu berjuang bersama Sultan Agung menyerang ke Batavia atau Jakarta. Ya. Kenapa dia atau mereka berada di Sumedang ini? Ya, karena hubungan antara Sumedang dengan Mataram, Yogyakarta, Hadiningrat sangat erat sekali. Ya, saat itu Sumedang menyatakan bergabung atau berintegrasi dengan Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat. Oke, kita masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, sampurasun. Ya, kita lebih jelas lagi kita melihat inilah heritage atau cagar budaya makam leluhur, makam para kesatria Mataram. Ya, yang di dalamnya terdapat pohon beringin besar berusia ratusan tahun. Bahkan orang tua dulu, kakek moyang kita bilang bahwa ini sudah 1000 tahun. Wallahu alam bisawab. Ini banyak makan sampurasun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini dia sangat besar sekali, dan pada dasarnya pohon ini adalah satu pohon utama, kemudian berkembang dari akarnya yang terjuntai itu menjadi bagian-bagian pohon baru. Ya, ini pohon utamanya. Dan kita lihat berjuntai menjadi pohon, anak-anak pohon dari akar-akarnya yang berjuntai. Ya. Waktu itu Sultan Agung diminta oleh penguasa Sunda Kelapa untuk ikut mengusir VOC sekitar tahun 1602, dan bersama pasukannya para kesatria-kesatria Mataram ini singgah di Sumedang Larang atau Sumedang yang sekarang dan meminta bantuan beberapa satria Sumedang juga untuk ikut menyerang ke Batavia. Selama antara tahun 1602 hingga 1611 Batavia digempur, dan akhirnya Batavia kembali ke
tangan atau POC hancur leburkan dengan tewasnya Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoen. Nah, setelah POC porak-poranda, Ksatria Mataram pun meninggalkan Batavia. Namun beberapa orang tidak kembali ke Batavia, malah singgah di sini, di tempat ini, dan kata istilah orang Sundanya ngababakan, membuat kampung hingga beberapa orang meninggal di sini, dimakamkan di sini sebagai rakyat Sumedang. Itulah kenapa tempat ini dinamakan Makam Buyut Mataram. Begitulah sekelumit tentang makam keramat dan pohon keramat yang sudah menjadi cagar budaya ini. Ya, memang peninggalan artefak ataupun yang lainnya sudah tidak ada, berupa keris, tombak, karena konon katanya dulu banyak diambil oleh warga, ditemukan oleh warga di sekitar sini, lalu dijadikan koleksi dan ataupun dijual kepada para kolektor yang meyakini memang barang-barang pusaka itu adalah peninggalan masa Mataram, Yogyakarta. Dan bukti lain kalau tempat ini adalah makam leluhur Mataram adalah beberapa tahun silam ada rombongan dari Jogja yang menelusuri keberadaan makamnya di sini, dan mereka berjalan ngesot ya dari jalan kecil menuju ke tempat ini. Mereka jalan ngesot seperti para abdi dalam yang akan menemui raja atau sultannya. Demikianlah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjalanan saya. Ikuti terus perjalanan saya di video-video selanjutnya. Oke, ciao.